Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Itu yang paling penting. Baik, untuk malam ini kita akan membahas masalah pengobatan medis dan non medis. Salah satu cara yang insya Allah sangat tajrib. Jadi ketika Anda nanti selesai menonton video ini, silakan Anda praktekkan dan buktikan sendiri. Itu. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara subscribe ya, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Itu yang diharapkan. Oke, begini. Pengobatan dengan cara saya dan yang saya akan berikan ini itu sesuatu hal yang memang sudah teruji ya. Bukan sekedar katanya atau apa, tapi memang sudah kita buktikan. Dan nanti Anda juga yang menonton video ini, setelah menonton ya silakan Anda praktekkan dan rasakan hasilnya. Itu yang paling penting ya. Yang paling utama dalam kita belajar ilmu ini yaitu dengan cara sangat mudah, dan ini akan saya jelaskan baik-baik sehingga kalian benar-benar paham. Akan tetapi diusahakan jangan di skip ya videonya, agar memang nanti benar-benar paham, sehingga setelah menonton video ini maka langsung bisa dipraktekkan gitu ya. Yang pertama sekali adalah kita ambil wudhu ya. Bila perlu lakukan sholat hajat 2 rakaat ya. Nah itu yang juga penting. Jadi dengan kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat hajat, kita meminta kepada Allah agar apa yang akan kita lakukan ini mendapat keberkahan gitu ya. Cara pertama yang harus kita latih dalam kita mempelajari ini yaitu dengan cara pernapasan kita. Nah caranya begini. Silakan kalian duduk seperti ini ya. Tangan kita ada di paha kita ya. Tangan kita ada di paha kita. Nah, yang paling utama lagi, coba kalian begini tunjuknya. Kalian tancapkan di depan kita ya. Tancapkan di depan kita. Itu ke bumi ya, ke bumi. Ya nggak perlu ke bumi juga sebenarnya. Ya misalnya semen, lantai, asal jangan dari papan ya. Nah, kalau ada papan misalnya rumah itu ada tiangnya, misalnya papan itu nggak bisa. Tapi kalau lantainya keramik misalnya itu langsung ke bumi, itu nggak apa-apa. Jadi silakan tangan ini kalian tancapkan ya, tancapkan ke tanah ya. Nah setelah kalian tancapkan ke tanah, tariklah napas panjang-panjang seperti ini ya. Tarik napas panjang-panjang, jangan langsung dilepas ya. Jadi setelah kita tarik napas panjang-panjang, ucapkan setelah kita nahan napas, maka ucapkan ya Allah, ya Qayyum, ya Matin. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin. Nah, itu dibaca berulang ya. Sebari kita menahan napas. Ya Allah ya Qayyum ya Matin, ya Allah ya Qayyum ya Matin, ya Allah ya Qayyum ya Matin. Jadi ketika napas kita sudah tidak kuat lagi, maka kalian lepaskan napas kita. Lepaskan napasnya ya. Ketika sudah tidak kuat lagi, maka lepaskan napasnya. Nah, ketika kita sudah melepaskan napas kita, maka kita tancapkan lagi, tarik napas lagi. Tarik dengan hidung ya. Tarik dengan hidung, lalu kita tahan lagi. Kita ulangi lagi, ya Allah, ya Qayyum, ya Matin. Sambil kita menahan napas, seperti itu. Sampai kita tidak kuat, lepaskan kembali. Ulangi sampai 3 kali ya. Ulangi sampai 3 kali. Itu ya. Nah, setelah 3 kali kita ulangi, maka ada kunci yang harus dibaca. Tapi sebelum kita membaca kunci ini, kita berdoa dulu kepada Allah. Nah, begini caranya. Nah, jadi ketika misalnya begini,
ketika kita misalnya begini, kita misalnya ada istri kita misalnya lagi sakit perut ini ya, misalnya ini setelah kita latih tiga kali tadi ya. Jadi misalnya istri kita sakit perut atau anak kita sakit perut, kalian tunjuk ya tempat bagian sakitnya ya, misalnya sakit kepala ya, ditunjuk kepalanya seperti ini, tunjuk tak, lalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengan ridho dan kuasa-Mu berikanlah kekuatan kepada jariku untuk menghilangkan penyakit anakku. Tekan. Lalu baca dalam hati, ya Allah ya Qayyum ya Matin, ya Allah ya Qayyum ya Matin, seperti yang kita latihan tadi. Ngerti itu ya. Maka kalian akan merasakan jari Anda itu menarik penyakitnya seketika itu juga ya. Paham kan? Nah, jadi misalnya dia sakit itu maka ditunjuk seperti ini, tapi ingat ya, dengan jari tunjuk ya, dengan jari tunjuk ya. Tempelkan ke sini, ke keningnya, tempelkan. Setelah kita tempelkan, tarik nafas. Setelah kita tempelkan, berdoa ya. Setelah ditempelkan, berdoa, ya Allah, dengan kuasa dan ridho-Mu berikanlah jari saya kekuatan untuk menarik penyakit anak saya, misalnya seperti itu ya. Lalu baca kuncinya, ya Allah ya Qayyum ya Matin, ya Allah ya Qayyum ya Matin, terus menerus ya, sampai tangan Anda itu bergetar ya. Tangan Anda ini merasakan menarik penyakit anak Anda seperti itu. Ini setelah nonton ini silakan Anda praktekkan nanti ya, silakan. Nah seperti itu. Nah sekarang begini, cara supaya ilmu ini kuat dan benar-benar nyata. Nah, pertama latihan tarik nafas tadi itu dilakukan kalau bisa selama 7 malam ya. Jadi tancapkan jari ke tanah, tancapkan seperti itu, tarik nafas, lalu baca ya Allah ya Qayyum ya Matin. Ulangi dalam semalam itu misalnya 7 kali ya, ulangi. Malam besok 7 kali, malam besok lagi 7 kali, malam besok lagi 7 kali, seperti itu ya. Maka sudah bisa kalian praktekkan. Nah sekarang kuncinya di mana? Kuncinya kalian baca sholawat Nabi, itu kuncinya ya. Jadi setiap kalian latihan selesai, maka bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu kuncinya ya. Jadi setiap kalian selesai latihan, maka bacakan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ketika latihannya sudah 7 malam, maka silakan kalian coba itu ya. Nah kenapa kata saya ketika selesai menonton video ini silakan kalian coba? Bisa langsung kalian coba, akan tetapi rasa daripada energi ini belum terlalu kuat gitu ya, belum terlalu kuat, tapi sudah Anda bisa rasakan. Tapi ketika kalian sudah melatihnya selama 7 hari, maka itu akan benar-benar kuat dan nyata itu. Nah kegunaannya ini bisa kita menarik penyakit, mengobati baik jarak dekat atau juga jarak jauh. Nah sekarang bagaimana kalau jarak jauh? Begini, kalian tetap duduk seperti ini, tancapkan jari ke tanah, seperti ini, berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, dengan ridho dan kuasa-Mu izinkan saya menyembuhkan penyakit. Sebut nama orang yang jauh itu ya, sebut nama dan binnya ya. Nah jadi misalnya orang yang jauh itu sakit di dadanya, maka kita tancapkan, kita berdoa. Setelah kita berdoa, bayangkan orang itu, bayangkan bahwa kita lagi mengobati orang itu dengan telunjuk kita. Bayangkan dalam pikiran kita, rasakan tunjuk kita, amankan dadanya, lalu kita berdoa, kita minta kepada Allah untuk menarik penyakitnya. Setelah bisa kita bayangkan, maka bacakan lagi ya Allah ya Qayyum ya Matin ya, seperti itu. Maka kita ulangi 3 kali, dan insya Allah mudah-mudahan orang yang sakit jarak jauh itu akan sembuh,
akan berkurang sakitnya. Amin. Ini penting ya. Jadi kalian jangan skip ya, pahami dari awal tadi, pahami setiap step-stepnya, pahami sampai selesai. Dan langsung Anda praktekkan itu juga setelah menonton video ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, dan apa yang saya berikan juga mendapat keberkahan. Sekali lagi bantu saya untuk kembangkan channel kita ini dengan cara subscribe ya, bagikan dengan teman Anda, keluarga Anda, atau grup-grup yang Anda ikuti, bagikan agar manfaat daripada isi video ini bukan kita nikmati sendiri. Itu saja ya. Baik, kurasa pertemuan kali ini sampai di sini saja, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.